Astagfirullahaladzim. Ternyata ini cuma mimpi. Apa yang telah terjadi dengan bapak dan ibu? Semoga tidak terjadi apa-apa dengan bapak dan ibu. Dan Jaka pun berdiri di dekat jendela. Warga tergesa-gesa menyampaikan berita buruk. Warga, Assalamualaikum, Jaka, Jaka, Jaka. Ada apa? Warga napasnya terengah-engah. Begini Jaka. Bapak ibumu apa? Apa yang terjadi dengan kedua orang tuaku? Bapak dan ibumu terbunuh di Bukit Tabandang. Apa? Tidak. Mereka pun kaget. Ibu berbohong. Tidak Jaka. Suamiku sendiri yang telah melihat bapak dan ibumu dibunuh oleh segerombolan perampok. Jaka. Tidak. Ini tidak mungkin. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Bu, kalian sudah berjanji kepada Jaka. Istighfar Jaka. Ini sudah takdirmu. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan semua ini. Jaka berjanji akan membunuh orang yang telah membunuh bapak dan ibu. Pendekar menyeret anak Datuk Dubalang ke tengah panggung. Hulu Balang. Kesakitan. Wahai pendekar Bukit Tabandang, sebelum engkau membunuhku, aku ingin bertanya. Aku ingin bertanya kepadamu. Mengapa kau ingin membunuhku? Tidak tahukah engkau, aku adalah putra Datuk Dubalang, penguasa Lubuk Embacang. Jika engkau membunuhku, siapa lagi yang akan menggantikannya? Dan dia pasti akan membunuhmu. Pendekar Bukit Tabandang. Bukit Tabandang. Tertawa lepas. Aku tak peduli siapa kau. Penderitaan yang kau alami terlebih dahulu aku rasakan. Dahulu, aku adalah seorang anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuaku. Tetapi bapak dan ibuku dibunuh oleh sekawanan perampok. Sejak itu, aku berlatih bela diri, silat, dan pada saat itulah aku berjanji akan mencari orang yang telah membunuh kedua orang tuaku. Sekian lama aku berkelana. Aku menemukan mereka tepat di Bukit Tabandang ini. Dan semenjak itu, aku menjadi penguasa di Bukit Tabandang ini. Dan barang siapa yang melewati Bukit Tabandang ini, pasti akan kubunuh. Hulu Balang, perbuatanmu sungguh salah besar, wahai pendekar. Orang tuamu pasti sedih melihat perbuatan kejimu ini. Pendekar, tidak. Kau tidak tahu. Aku melakukan semua ini demi membalas dendam kedua orang tuaku. Rasakan ini. Sambil menusuk pedang ke perut Hulu Balang. Itulah akibatnya kalau kau berani melewati kawasanku ini. Pada babak kedua di hutan belantara, tepatnya di Bukit Tabandang. Aisyah, dah, ya Aisyah. Di mana kita sekarang dah? Aku takut hari sudah mulai gelap. Bagaimana kita istirahat terlebih dahulu dah? Udin, sepertinya kau benar. Baiklah, kita akan istirahat dulu sebentar. Aisyah, udah. Seandainya saja kita mengikuti saran Mak Jalang untuk pergi ke negeri Malaysia, pasti kita tidak akan seperti ini. Udin, Udin sambil berdiri, kenapa kau ungkit lagi masalah itu? Bukankah kita sudah berjanji untuk menjalin cinta kita? Lagi pula negeri Rantau Kuantan adalah negeri yang kaya, yang akan sumber daya. Aku yakin kita akan sukses di sana. Aisyah, tetapi apabila negeri Rantau Kuantan tersebut tidak sama dengan perkataan Uda, lantas apakah kita akan hidup bahagia? Percayalah padaku Aisyah. Percayalah padaku kali ini saja. Aisyah, baik Uda, aku akan mengikuti kemanapun kau pergi. Pendekar datang. Siapakah kau? Kata Udin. Pendekar. Tertawa lepas sambil mengarahkan pedangnya ke arah leher Udin. Aku pendekar Bukit Tabandang. Berani-beraninya kalian melewati daerahku. Apakah kalian tidak tahu? Barang siapa yang melewati daerah ini pasti akan kubunuh. Udin. Kenapa harus aku pendekar? Udin pun mendorong pendekar sampai terjatuh. Udin. Cepat bersembunyi Aisyah. Cepat bersembunyilah Aisyah. Tidak Uda, kita telah berjanji untuk pergi bersama Uda. Cepatlah pergi. Udin tertusuk pedang pendekar dan jatuh bersimbah darah. Pendekar, itulah akibat kalau kau berani melawanku.
Pendekar pergi meninggalkan Udin. Lalu Aisyah menghampiri Udin. Udah, tidak udah, bangun, kau harus tetap hidup. Sepertinya tempat ini akan menjadi kuburanku. Tidak, kita harus pergi bersama. Aisyah, sebelum aku mati, aku punya permintaan untukmu. Jagalah anak yang ada dalam kandunganmu dan balas dendamku pada pendekar itu. Aisyah, bertahanlah udah. Aku akan mencari pertolongan untukmu. Tak usah kau pikirkan aku. Cepatlah pergi sebelum pendekar itu kembali. Kemudian babak ketiga, Aisyah terbangun dan bingung. Di mana aku sekarang? Datuk, kau berada di rumahku. Siapa kau? Akulah Datuk